Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada jalan ini, yaitu dinul Islam, jalan ketaatan, dan akhirnya jalan menuju surga. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kepada kita petunjuk, maka kita tidak akan mendapat petunjuk. Artinya kita akan mendapatkan kesesatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nuru qulubina sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para abidin, para shaimin yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama beberapa seorang sahabat. Lalu beliau melihat ada seseorang yang masuk ke dalam beliau tempat berkumpul. Lalu beliau bertanya, siapa itu yang datang? Itu sahabat Umar. Rasulullah tetap pada duduknya. Sayyidina Umar masuk, duduk di samping Rasulullah. Kemudian nggak berapa lama, masuk lagi seorang sahabat. Ditanyakan oleh Rasulullah, siapa itu? Itu adalah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar masuk, duduk di samping Rasulullah. Rasulullah tetap pada duduknya, tidak merubah posisi sama sekali. Lalu berikutnya datang lagi seseorang, kembali Rasulullah menanyakan, siapa itu? Itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Saat Utsman masuk, Rasulullah memperbaiki posisi duduknya. Terlihat sekali bahwa Rasulullah sangat menghormati Utsman bin Affan. Lalu pada kesempatan lain, sahabat bertanya, kenapa kepada yang lain Rasulullah biasa saja, kepada Utsman justru memperbaiki posisi duduknya? Lalu Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, seandainya malaikat aja malu kepada Utsman bin Affan, kenapa aku tidak malu? Jadi begitu Rasulullah sangat menghormati Sayyidina Utsman bin Affan karena akhlaknya yang mulia. Sahabat Rasulullah yang paling terkenal akhlaknya mulia adalah Sayyidina Utsman bin Affan, selain kedermawanannya yang luar biasa. Utsman bin Affan pada saat Rasulullah meminta perbekalan untuk jihad fisabilillah, misalkan suatu saat dibutuhkan 200 ekor onta,
langsung Utsman bin Affan mendermakan 100. Jadi 50%-nya sudah ditanggung oleh Utsman bin Affan. Pada saat penduduk Mekah kesulitan air, maka Utsman yang menegosiasikan kepada Yahudi pemilik mata air untuk dibeli dan dibayarkan kepada uang Sayyidina Utsman. Luar biasa. Hadirin yang mulia, di sini kita dapat melihat bahwa akhlak mulia itu mempunyai kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah. Bahkan para malaikat pun malu. Saat ini kita sedang berada di taman surga. Sebagaimana Rasulullah berkata para sahabat, "Wahai sahabatku, apabila kalian menjumpai taman surga, maka hendaklah ia singgah." Lalu ditanya oleh sahabat, apakah taman surga itu? Rasulullah menjawab, majlis zikir. Di tempat ini, majlis zikir, kita bertemu secara fisik, bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah atau tausiah, bukan sekedar sholat, tapi juga kita menjaga hubungan silaturahim. Kita jaga perkataan kita, akhlak kita kepada saudara-saudara kita yang berada di tempat ini. Kita saling menjaga, karena itu adalah fadilahnya sangat besar di sisi Allah. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 di bagian akhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang mulia, Allah memberikan satu kecintaan kepada kita. Sebuah cinta karena kita berbuat kebaikan, sehingga kita dimasukkan dalam kelompok muhsinin. Orang yang berbuat baik adalah muhsinin. Lalu kenapa kita tidak melakukan kebaikan itu? Dari mulai yang kecil-kecil. Misalkan kita senyum kepada sesama kita. Itu merupakan perbuatan hasanah. Seandainya dalam satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, kita isi sebanyak-banyaknya dengan hasanah, perbuatan baik, maka otomatis kuota syai'ah akan berkurang. Karena bejananya satu, tempatnya satu, harinya ada hanya 7 hari dalam satu minggu. Kita isi 7 hari dengan perbuatan baik, otomatis perbuatan buruk atau syai'ah akan hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh yang kedua adalah pada saat kita pagi hari subuh bangun, lalu kita mandi, membersihkan tubuh kita dari hadas dan juga najis, lalu kita berpakaian yang bersih, yang suci. Allah berfirman, "Wasyabaka fatahhir." Maka hendaklah kamu mensucikan pakaian kamu. Para ulama sepakat bahwa syaba di sini adalah pakaian bukan sekedar pakaian fisik, tapi juga pakaian hati. Kita bersihkan hati kita dari hasad, dari riya, dari takabur. Lalu kita bersihkan pakaian kita. Kita gunakan pakaian yang bersih. Kalau perlu dengan wangi-wangian, kalau memang kita punya. Lalu jangan lupa bersiwak.
kita jalan menuju masjid sambil berdoa, itu semua rentetan hasanah dari rumah hingga masjid. Bahkan setiap langkah kaki kita dihitung. Menjelang masuk masjid, kita berniat, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma'dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah. Lalu pada saat kaki kita melangkah masuk di pintu, gunakan kaki kanan terlebih dahulu. Hanya sekedar kaki kanan atau kaki kiri, pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah aku pintu rahmatmu. Siapa yang tidak mau dapat rahmat dari Allah? Karena hidup ini hanya sementara. Dengan rahmat Allah lah kita memperoleh surga. Kita ibadah tidak akan cukup mendapatkan surga. Kita ibadah mencari rahmat Allah dan hidayah Allah. Lalu setelah masuk, jangan lupa rakaatan qabla an tajlis. 2 rakaat sebelum kamu duduk. Jangan lupa salat tahiyatul masjid. Setelah selesai kita itikaf di masjid, kita sholat, baca Quran, mendengarkan tausiah dan lain-lain. Pada saat kita keluar, ingat kaki kiri yang kita dahului keluar dengan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah aku pintu fadilahmu. Fadilah bisa diterjemahkan rezeki dan lain-lain. Begitu Islam mengajarkan ajaran yang luar biasa baiknya, yang mungkin orang lain tidak menyadari. Kalau saat ini kita belum melakukan hal seperti itu yang kecil, maka kita mulai. Jadi kita ambil hikmah dari taman surga ini untuk kebaikan diri kita agar mencapai surga Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kalau kita berbuat baik, kebaikan itu untuk siapa? Sebenarnya bukan untuk orang lain. Secara kita terlihat zahirnya adalah untuk orang lain. Kita bersedekah, berzakat, mengeluarkan uang kita, kita berikan kepada orang lain. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan berpulang kepada diri kamu sendiri. Sebaliknya, kalau kamu berbuat keburukan, keburukan itu juga akan berpulang kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kita orang Islam, orang mukmin, beribadah orientasinya kepada Allah dan di akhirat. Jadi tujuan kita akhirat, jangka panjang, enggak mau yang jangka pendek-pendek. Kita contohkan, manusia itu enggan untuk melihat hasil jangka panjang, lebih suka yang jangka pendek. Kalau kita berinvestasi, pengennya besok udah kelihatan untungnya berapa. Tapi ingat, investasi yang kita lakukan pada jalan Allah melebihi itu semua. Pada saat kita di yaumul mahsyar menunggu begitu lama dengan matahari yang menurut hadis hanya 1 mil. Wallahu a'lam, 1 mil itu berapa jauh. Keringat kita menumpuk dari dasar tanah, ada yang semata kaki, ada yang sampai dengan perut, bahkan ada yang sampai kepala. Disitulah gunanya ibadah yang kita lakukan sekarang, akhirnya hanya pertolongan Allah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surga. Hadirin rahimakumullah.
karena ingin instan, maka kita seringkali enggan. Waduh, bahkan tidak terpikir, bahkan tidak yakin, tidak iman kepada hari akhirat. Jadi tidak mau. Saat meninggal ya sudah, meninggal aja, kembali menjadi tanah. Padahal kita akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jadi manusia itu senang menempuh jalan yang mudah. Padahal Allah mengingatkan dalam surat Al-Balad, surat nomor 90, ayat nomor 11, falaqtahamal aqabah. Tetapi mereka tidak mau menempuh jalan yang sukar. Maunya yang mudah-mudah aja. Berjihad fisabilillah itu jalan yang sukar, enggak mau. Memerdekakan budak. Pada zaman Rasulullah, budak itu adalah sebuah aset yang cukup mahal. Harus membebaskan, membeli di pasar, sehingga kita gunakan budak itu untuk menunjukkan prestise kita. Semakin banyak budak, dia terkenal sebagai orang yang kaya. Jadi pada saat memerdekakan budak, itu adalah sebuah perbuatan yang disebut dengan menempuh jalan yang sukar. Falaqtahamal aqabah. Dia nggak mau menempuh jalan yang sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Memerdekakan budak. Nah, tapi perbuatan yang sulit itu, yang sukar, tidak hanya memerdekakan budak. Banyak sekali. Sampai kita bangun sepertiga malam, itu juga sebuah perbuatan yang mendaki dan sukar. Rasulullah biasa jam 1 malam bangun, sudah mulai sholat sampai dengan kakinya bengkak. Maka itu ibadah itu harus disegerakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka yang menafkahkan hartanya itu juga orang yang menempuh jalan mendaki dan sukar. Walaupun hanya 10.000 rupiah pada setiap masuk masjid di pagi hari. Dan kita lakukan secara berkesinambungan, continuous, di good deed. Jadi dalam Al-Quran disebut al-baqiyatus sholihah, perbuatan yang kekal, yang dilakukan secara terus-menerus. Itu adalah lebih baik daripada harta dan anak-anak. Lebih baik dari perbuatan yang lain yang hanya satu kali lalu berhenti. Saya bacakan ayatnya Al-Kahfi ayat 46, kita semua mungkin sebagian hafal. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus solihati khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun amala. Di ujungnya amala, bukan amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jelas disebut. Tapi bukan berarti harta dan anak-anak tidak mempunyai potensi untuk berbuat kebaikan. Bukan. Punya potensi. Kalau kita menggunakan harta kita dengan sebaik mungkin di jalan Allah. Anak-anak kita didik agar menjadi anak soleh dan soleha. Itu juga potensi kebaikan. Tapi dikatakan di sini, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal kebajikan yang dilakukan secara terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi sebuah pengharapan. Jadi amala di sini, amala adalah harapan. Harapan untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar. Kita tabung keridhaan Allah, kita tabung rahmat Allah. Nanti kita banyak-banyak berzikir, banyak berselawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah juga memiliki hak
diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu kalau kita membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, ditafsirkan apa itu al-baqiyah as-solehah. Baqiyah solehan itu apa? Jadi kalau menurut Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan itu adalah sholat 5 waktu. Lalu sahabat lain seperti Atta bin Abu Rabbah adalah kalimat, ada 4 kalimatnya. Kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan hanya menyebutkan itu secara rutin, secara terus-menerus, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Al-baqiyatus sholihat. Lalu sahabat Utsman agak beda sedikit. Yang pertama, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ucapan zikir itu yang terus sambil jalan daripada bengong, mendingan melapaskan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Kan enak. Kita dapat pahala sambil jalan daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak pasti. Lalu dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa al-baqiyatus sholihah itu bahkan lebih luas daripada yang tadi saya sebutkan. Apa itu? Semua perbuatan baik masuk dalam kategori al-baqiyatus sholihah. Jadi di sini jelas sekali dari hal-hal kecil kita mulai tabung kebaikan itu sampai hal-hal yang besar. Kalau untuk perbuatan atau amal ibadah yang wajib sudah mati di situ. Tidak ada toleransi lagi. Kalau kita diperintahkan sholat subuh 2 rakaat, maka harus kita lakukan sholat subuh 2 rakaat. Kalau sholat asar 4 rakaat, kita lakukan 4. Tidak boleh kita kurangi, tidak boleh kita tambah. Tapi hal istimewa yang ada para sahabat, yang ada pada para sahabat adalah bukan pada kewajiban ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib mereka sudah paripurna, sudah sempurna. Mereka melakukan hal yang wajib, taat kepada perintah Allah dan Rasul. Lalu apa yang menjadi persaingan antar mereka? Perbuatan-perbuatan sunnah yang Rasulullah bilang sebagai al-baqiyatus sholihat. Contohnya, pada saat Rasulullah Mi'raj, Isra dari Mekah ke Palestina, lalu Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Apa yang Rasulullah dengar? Pada saat pulang, Rasulullah bertanya, "Ya Bilal, aku mendengar suara terompah engkau ada di Sidratul Muntaha. Apa yang engkau lakukan ya Bilal?" Bilal malu. "Ya Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan seperti orang seperti aku ini? Gak ada yang aku bisa lakukan. Aku menyempurnakan kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Selebihnya aku ingat-ingat, aku hanya menjaga wudhu. Setiap batal wudhu lagi. Setiap batal wudhu lagi. Dan aku setelah berwudhu melakukan sholat 2 rakaat. Masya Allah. Hanya seperti itu Rasulullah mendengar terompahnya Bilal ada di Sidratul Muntaha. Seperti Abdurrahman bin Auf mendermakan hartanya, pengen jadi orang miskin, tapi qadarullah tidak pernah miskin. Saat setelah kembali dari peperangan, korma-korma yang ada ditinggalkan jadi busuk,
nggak ada yang mau beli. Tapi kurma busuk tersebut dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga normal. Tujuannya apa? Biar jadi miskin. Senang dia. Kurma para sahabat, para petani kurma dibeli dengan harga yang mahal. Kesenangannya tidak lama. Beberapa hari kemudian datang utusan dari Raja Yaman untuk membeli kurma busuk dengan harga yang sudah ditetapkan oleh raja. Kembali kaya. Bahkan melebihi dari harga beli dia. Itu kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf. Banyak sekali contoh-contoh. Umar bin Khattab istiqomah. Umar berkata, sesungguhnya aku sholat witir nanti malam setelah aku tidur. Aku pasti bangun. Kata Rasulullah, apabila Umar melewati satu jalan, maka setan akan mengambil jalan lain. Saking takutnya dengan Umar bin Khattab. Tapi beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar istilahnya prudent. Ada kehati-hatian dalam dirinya. Abu Bakar selalu melakukan sholat witir sebelum tidur. Itu juga sebuah keistimewaan. Yang istiqomah untuk sholat setelah tidur, sebuah keistimewaan. Kembali yang konservatif atau prudent juga sebuah keistimewaan. Karena apa? Dia tidak mau kehilangan witirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, coba kita pikir-pikir dalam diri kita. Apa potensi yang kita miliki? Yang punya harta mungkin bisa menjadikan sedekah atau zakat atau infak menjadi al-baqiyatus sholihat, menjadi perbuatan yang kekal yang nanti akan diganjar oleh Allah. Lalu bagi mereka yang punya tenaga, maka berdermalah dengan tenaganya. Itulah al-baqiyatus sholihat. Yang mampu sholat 5 waktu di masjid, maka datanglah ke masjid. Yang mampu datang sebelum azan, maka datanglah sebelum azan. Dan itu lakukanlah secara terus-menerus. Yang mampu berpuasa Senin Kamis, lakukanlah. Kalau puasa Ramadan sudah sebuah kewajiban. Semua sama kita. Melakukan 30 hari. Ada yang uzur, tidak melakukan puasa Ramadan, maka dia akan mengkodok dengan dalam waktu yang lain. Tidak mampu mengkodok sampai Ramadan berikutnya, kita bayar fidyah. Semua sudah ditakar. Tapi al-baqiyatus sholihah di sini lebih mengarahkan kepada sesuatu yang sunnah. Perbuatan baik yang kelihatannya mudah, tapi fadilahnya di hadapan Allah luar biasa. Lalu yang terakhir, sebelum menutup tausiah hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 27 sampai 29. In huwa illa zikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah petunjuk bagi semesta alam. Nggak tanggung-tanggung. Petunjuknya bagi semesta alam. Siapapun yang berada dalam alam ini, bukan hanya dunia, bukan hanya bumi maksudnya, juga makhluk langit, pedomannya adalah Al-Quran. Semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi orang yang berkehendak untuk menjalankan kebajikan, ya, ayyastaqim, di jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini menjadi pedoman kita semua. Kalau kita berniat untuk melakukan perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah, ayyastaqim, maka gunakanlah Al-Quran sebagai pedoman.
Penjelasannya ada pada hadis. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Maka mereka tidak akan bisa menempuh jalan itu sekiranya Allah tidak meredoinya, tidak menghendakinya. Jadi di sini jelas sekali bahwa jangan sekali-sekali kita menyatakan diri bahwa kita beribadah itu karena kemampuan kita. Jelas-jelas dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit namun mudah-mudahan ada hikmah. Kita bisa memetik hikmah di taman surga ini dan mengamalkan sesegera mungkin dengan niat ikhlas, sesegera mungkin dengan niat ikhlas, dan jangan lupa yang ketiga, minta pertolongan Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.